Di masa era modern ini, Gambang Semarang mulai dipikirkan sebagai salah satu jenis identitas kesenian kota Semarang. Kisah yang akan ditampilkan dalam pementasan kali ini, kami mengambil judul Gudang Pala. Gambang Semarang merupakan seni pertunjukan hibrida yang menampilkan kebudayaan Jawa dan Tionghoa yang dikembangkan di kota Semarang sejak mulai tahun 1930-an. Saat itu salah satu tokohnya adalah Li Hosun. Beliau punya inisiatif untuk kota Semarang pada masa itu bisa punya satu kesenian identitas dengan inspirasi dari kebudayaan Tionghoa, kemudian dipadukan dengan kebudayaan Jawa. Jadilah satu kesenian yang bernama Gambang Semarang. Pada masa sebelum kemerdekaan, kesenian Gambang Semarang di bawah Li Hosun berkembang cukup pesat, tetapi kemudian sempat mengalami kevakuman setelah terjadinya Perang Dunia II. Bentuk pertunjukan Gambang Semarang pada masa Li Hosun dan juga pada masa tahun 1960-an, maka disusunlah satu jenis bentuk kesenian Gambang Semarang adalah perpaduan antara budaya pribumi, yaitu budaya Jawa ya, dan juga budaya Tionghoa. Dan saya rasa inilah yang menjadikan kekuatan dan keunikan dari kesenian Gambang Semarang. Kisah yang akan ditampilkan dalam pementasan kali ini, kami mengambil judul Gudang Pala. Ide ini datang dari jalur rempah yang kita tahu bahwa jalur rempah adalah salah satu kebijakan dari kebijakan nasional, khususnya melalui Kemdikbud, untuk menjadikan jalur rempah ini sebagai satu kebijakan diplomasi budaya. Nah, ini menginspirasi kami dari komunitas GSAC. Kami kemudian mencoba mengambil ide tentang jalur rempah ini ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang terjadi pada sekitar tahun 1940-an. Di wilayah Semarang, khususnya wilayah Ungaran yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Semarang. Bagaimana peran Semarang, baik Semarang yang ada di atas, yang sekarang kita kenal Kabupaten Semarang, dengan Semarang, kota Semarang itu punya satu jalur gitu, yang akhirnya dari titik Semarang inilah pala atau rempah itu terkoneksi dengan wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Inilah yang menginspirasi kenapa kami perlu untuk mengangkat pala ke dalam seni pertunjukan kami. Jadi di dalam kesenian Gambang Semarang itu ada tari, musik, terus ada lawaknya atau teatrikal. Salah satu yang menarik itu adalah keluasan.
Jadi Gambang Semarang itu bisa sangat luas, bisa sangat cair untuk berkolaborasi dengan berbagai macam cabang seni. Kami sangat terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Kami tidak hanya nguri-nguri yang klasik atau nguri-nguri yang tradisi, kami juga terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru, pada bentuk-bentuk baru, lagu-lagu baru, tari-tarian baru, dan bentuk teatrikal baru. Jadi karena di Semarang sekarang tuh sudah tidak ada kelompok Gambang Semarang yang bentuknya itu seperti dulu, dan kami mungkin salah satu ya adalah kelompok Gambang Semarang yang independen di kota Semarang yang mempunyai semangat untuk menjaga revitalisasi perihal kesenian Gambang Semarang yang ada di kota ini. Ya kalau apa yang membuat masih eksis tentu saja semangat sih ya, semangat dan ya passion, cinta tentu saja, karena berawal dan dari berbagai macam latar belakang. Ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah kerja, dan berbagai macam generasi juga, yang paling muda mungkin belasan tahun hingga yang paling tua mungkin 40-an tahun. Jadi kami lintas generasi, jadi yang menyatukan kami ya kesenian ini penting bagi kota Semarang, menjadi identitas kultural. Jadi ya kesenian ini harus tetap hidup dan tetap harus kami pertahankan, dan kalau bisa ya selalu ada regenerasi. Secara keseluruhan ada 3 jenis ya, instrumen Jawa, kemudian instrumen Mandarin, dan juga instrumen Barat. Nah, kalau instrumen Jawa itu yang meliputi gamelan-gamelan, kendang, kenong, bonang maksudnya, terus saron dan sebagainya. Kalau instrumen Mandarin itu ada erhu dan suling. Terus kalau instrumen Barat itu ada saksofon, ada 2 saksofon, alto dan tenor. Terus ada string section, biola 1, biola 2, dan cello, sama perkusi. Gambang Semarang itu terdiri dari instrumen Jawa dan juga instrumen Mandarin saja. Di instrumen Jawa pun bukan instrumen Jawa yang pentatonis, tetapi yang sudah ditun diatonis. Nah, kalau instrumen Mandarinnya dulu tuh ada yang namanya kongahyan, tehian, dan sukong. Tetapi karena zaman semakin berkembang, jadi yang digunakan untuk instrumen Mandarin itu sekarang adalah erhu sebagai penggantinya. Setelah berjalannya waktu, mengalami perkembangan, akhirnya masuklah juga instrumen Jawa yang lain seperti saron, peking, lalu demung, dan juga instrumen Barat. Seperti tadi, saksofon, ada juga dulu bahkan ada pakai klarinet, flute. Jadi Gambang Semarang itu ketika berbeda, istilahnya berbeda pimpinannya, itu formatnya pun juga berbeda. Nah, di era modern sekarang ini sepertinya hal itu sudah tidak susah lagi, karena memang dalam perjalanannya memang sudah terbiasa untuk bergabung dengan instrumen Barat. Harapan saya untuk Gambang Semarang adalah yang pertama, memunculkan karya-karya baru yang khas Gambang Semarang, dan juga Gambang Semarang dapat semakin bereksplorasi lagi dengan melirik budaya-budaya yang ada di Semarang tentunya, yang menarik untuk dipadukan. Dalam tari 4 penari, simbolis yang ditonjolkan adalah melalui kostum, yaitu ada tusuk Cina, kemudian ada jarik pesisiran, kemudian dengan kebaya. Dalam tari 4 penari ini ada satu ragam gerak tari atau satu jenis gerak, yaitu disebut linggar, yaitu gerak tangan menyatukan ujung ibu jari dengan ujung telunjuk seperti ini. Jadi membentuk lingkaran, sehingga diharapkan kultur budaya yang ada di Semarang ini tidak putus dan selalu terjaga, dan kesatuan antara etnis Jawa, etnis Cina, dan etnis yang lain itu bersatu. Jadi di GSAC itu ada 2 tarian yang kita tarikan, yaitu 4 penari dan goyang Semarang. Kenapa
kenapa susah? Karena menurut saya Gambang Semarang ragamnya lebih banyak pinggang dan pinggulnya daripada yang 4 penari. Dalam tari 4 penari sendiri ada tari yang menggambarkan gelombang ombak, karena di Semarang sendiri adalah daerah pesisiran, jadi gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama ikut GSAC, jujur saya senang. Kenapa? Karena ketemu teman-teman dari Semarang sendiri, ketemu seniman-seniman Semarang itu, walaupun seniman muda atau seniman yang senior itu kita berkumpul jadi satu, kita melestarikan Gambang Semarang itu sendiri. Semoga GSAC dikenal oleh orang luas, kemudian banyak remaja terutama yang bisa mengenal pertunjukan Gambang Semarang itu seperti apa, karena di luar sana banyak yang hanya tahu Gambang Semarang itu hanya salah satu, yaitu hanya tari maupun hanya musiknya sendiri. Jadi mereka jarang sekali yang tahu kalau Gambang Semarang itu adalah sebuah seni pertunjukan yang berisi seni tari, musik, dan lawak.